Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Esra pasal yang ke-7, bagaimana Esra memuliakan Allah dan berkata Tuhanlah yang sudah menggerakkan hati raja untuk kita menyemarakkan kembali rumah Tuhan ini. Bahkan Tuhan juga yang sudah menggerakkan hati raja sehingga aku, kata Esra, disenangi oleh para raja dan pembesar-pembesar. Jadi Esra pun tahu bahwa semua yang dia alami itu adalah karena perkenanan Tuhan. Ya, karena itu biar kita mau terus mengejar perkenanan Tuhan, saudara ya. Baik, kita lanjutkan ayat sekarang Esra pasal yang ke-8. Tapi masih ada ayat yang ke-7 dulu di atas. Satu perikop dikatakan Esra 7 ayat 28b. Persiapan perjalanan. Maka aku menguatkan hatiku dan karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Jadi Esra kumpulkan semua mereka untuk pulang. Ya, dan di dalam lagu puji-pujian Esra menyanyikan pujian kepada Allah. Dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang sudah menggerakkan hati raja. Ayat sekarang Esra pasal yang ke-8 saudara. Ayat yang pertama. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Astrasasta. Ya, ini kayaknya kita akan lewati karena semua ini tentang ya nama-nama saudara. Ya, dan kita akan lompat masih tetap saja di Esra 8. Tapi saya akan lompat ayat yang jadi di nama semua saudara bisa baca. Saya langsung sambung sampai ayat yang ke-16 ya. Esra 8 ayat 16. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Natan, Yarib, Elnatan, Natan Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum, keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar. Ayat 17, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu, ya, ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya para budak di bait Allah di Kasifa itu. Supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian ya, karena tangan murah Allah kami itu melindungi ya. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dan Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Dan Hesabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan daripada budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Jadi kalau saudara baca ini tentang nama-nama semua, dan Esra mulai pilih orang-orang yang siap untuk diajar sesuai dengan titah raja, diajar tentang hukum Taurat. Mereka akan mengajar lagi kepada bangsa itu. Ya, jadi di sini saudara perkembangan langkah Esra untuk kembali ke Yerusalem saat itu terhenti sejenak saat ia menunggu dan merekrut orang-orang Lewi. Ya, dia harus mengatur dulu barisan dan mengatur semuanya. Allah telah memanggil orang-orang ini untuk pekerjaan pelayanan khusus ya, namun hanya sedikit yang akhirnya bersedia saudara ya untuk melayani Tuhan. Allah telah memberikan kepada kita masing-masing kemampuan supaya kita bisa memberikan kontribusi di dalam pekerjaannya di dunia ini. Tapi ya kembali lagi, ada yang mau atau yang tidak saudara. Jangan menunggu saudara ya. Selama kita masih hidup maka marilah ya kita selain kita bekerja cari uang, kita juga harus melayani Tuhan lewat apa yang kita punya, talenta yang diberikan kepada Tuhan. Sebab kita diberikan karunia ya yang berbeda-beda.
Ayat 21, Esra dan umat Israel melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ya. Mereka itu tadi dikatakan 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah ya, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Bayangkan saudara, mereka ini mau berjalan 4 bulan loh, dari Babel sampai ke Yerusalem. Jadi Esra tidak mau memulai dengan kekuatannya, tapi dia menyerukan untuk semua berdoa puasa supaya Tuhan tunjukkan jalan yang aman. Dikatakan ya, akhirnya Esra memaklumkan doa puasa di sana supaya semuanya aman. 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami akan melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi Esra bilang pada waktu itu dia nggak mau meminta kekuatan tentara atau raja untuk menyertai mereka pulang kembali ke Yerusalem. Ya, Esra dan umat Allah melakukan perjalanan dengan berjalan kaki kira-kira 900 mil dari Babel menuju ke Yerusalem. Perjalanan itu membawa mereka melalui wilayah-wilayah yang berbahaya, juga wilayah-wilayah yang sulit ya. Dan itu berlangsung sekitar 4 bulan dari Babel ke Yerusalem. Itu bukan perjalanan yang gampang saudara. Mereka jalan juga membawa emas, perak. Ya, kalau ketemu orang jahat bayangkan. Tapi Esra bilang dia akhirnya meminta Tuhan menyertai, menyuruh semuanya berpuasa karena dia berkata, aku tidak mau minta kepada raja, tentara atau kekuatan yang lain untuk menyertai, karena Esra bilang aku sudah berkata kepada raja bahwa ya, dia berkata dengan iman kepada Tuhan, tangan Allah kami yang akan melindungi semua orang yang mencari Dia. Ya, dan Tuhan akan memberi keselamatan kepada orang-orang yang mencari Dia. Ya, tetapi kuasa murkanya akan menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di sini kita melihat bukti bahwa iman Esra ini sangat luar biasa. Dia untuk menempuh perjalanan 4 bulan berjalan kaki, ya itu tidak gampang saudara. Namun dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai dan memberi keselamatan, memberi perlindungan, itu sudah cukup membuat dia merasa nyaman dan aman. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita tidak merasa aman, nyaman, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita harus kembali kepada iman, percaya seperti Esra bahwa ketika orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan menjamin keselamatannya. Jadi gak perlu takut, makanya kita juga beroleh keberanian. Ya, kalau mau pergi kemana, mungkin juga di rumah sendirian atau mau naik pesawat, naik apa, kita percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Seperti Esra yang dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Dia berkata kepada raja, maka aku percaya Tuhan akan menyertai. Hingga mereka berdoa agar Allah memberi mereka ya perlindungan dalam perjalanan yang aman. Perjalanan yang sesulit apapun, seberbahaya apapun yang mungkin hari ini sedang saudara jalani, mintalah Tuhan menuntun kita asal kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan saudara. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami ya. Jadi dikatakan di sana Esra membuat sebuah persiapan rohani saudara. Dengan apa? Dengan berdoa puasa. Dia tidak hanya membuat persiapan secara ya materi atau jasmani aja, tapi dia membuat persiapan secara rohani yaitu doa puasa. Ya, dan mereka mempersiapkan diri mereka secara rohani dan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki ketergantungan dia kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Mereka menunjukkan satu bukti bahwa ya orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengandalkan Tuhan itu tidak pernah akan ditinggalkan. Ya saudara, lalu dikatakan di sana, kita lanjutkan ya, Esra itu tahu bahwa janji-janji Tuhan itu ya pasti sanggup melindungi umatnya. Ya, dan Esra juga tidak mau mengandalkan ya kekuatan
tentara atau raja, tetapi dia mengetahui bahwa ya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan dicurahkan ketika mereka merendahkan diri, berpuasa, dan dengan doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, saudara ya. Ayat 24, lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasebia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasehat-penasehatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak 50 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan dari tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan yang telah ditimbang untuk dibawa ke Yerusalem ke rumah Tuhan. Jadi saudara ya, kita lihat di sini bahwa akhirnya Ezra ya membagikan semua kepercayaan yang sudah diberi oleh raja dan pembesar di Babel, yaitu sejumlah besar harta yang harus diangkut ya, bahkan tanpa pengawalan dari prajurit untuk melindungi mereka ya. Tetapi puji Tuhan saudara ya, akhirnya mereka bisa membawa semua itu. Bahkan ayat 31 di sana kita selesaikan saja, tinggal sedikit. Tiba di Yerusalem, Esra 8 ayat 31. Kemudian berangkatlah kami dari Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ya ditimbanglah perak dan emas perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eliezer bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binul. Ya, orang-orang Lewi selanjutnya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan, dicatat saudara ya. Emas tuh zaman dulu juga sudah ada. Ayat 35, pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagian korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan ya 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 70 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja pada wakil-wakil sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada orang Israel ya kita dan kepada rumah Allah. Jadi saudara, kita lihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Akhirnya Ezra membagikan, mencatat semua harta yang dia bawa, dan dalam perlindungan Tuhan mereka akhirnya tiba di Yerusalem. Ya, karena itu jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan karena Tuhan akan menolong. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk sungguh mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau. Ezra tidak mengandalkan kekuatan prajurit,
dari raja, tetapi dia mengandalkan iman percayanya bahwa Tuhan berkata, Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia mencari Dia. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia mencari Tuhan hari-hari ini. Jika ada yang sakit, Tuhan beri penghiburan, bahkan letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Saudara perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa Bapa berkati siap mereka yang ada dalam persoalan, masalah, pergumulan, yang rindu pemulihan terjadi dalam hal keluarga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, bahkan pemulihan dalam hal ekonomi keluarga dalam nama Yesus Tuhan kerjakan. Yang ingin mencari pekerjaan Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menyelesaikan hutang piutang Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Diberi kekuatan senantiasa untuk boleh bekerja, mendapatkan uang dan boleh melunasi setiap hutang-hutang. Yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Lepaskan yang terikat dari dosa-dosa Bapa. Setiap mereka yang punya kerinduan untuk punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan juga Bapa semua bangsa-bangsa. Yang pertama kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan pimpinan Tuhan sempurna bagi bangsa ini. Dijauhkan dari segala mara bahaya, pertikaian, kerusuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan pemimpin yang baru, presiden yang baru yang akan segera dilantik. Tuhan juga memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Agar semua bangsa bertobat, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa mereka dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini membuka hati dan tangan kami. Karena itu Bapak Ibu terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Melimpah atas hidup kita, turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.